Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan beragama, istilah madhab sudah lazim kita dengar dan sudah menjadi kesepakatan bahwa dalam fikih Nahdlatul Ulama berpegangan pada salah satu madhab yang empat, yakni madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali rahimahumullahu ta'ala. Hal ini berarti semua warga Nahdiyin diberi kebebasan untuk mengikuti salah satu aturan yang berlaku dalam empat madhab tersebut. Lalu sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan madhab itu? Apakah memang ada kebebasan dalam bermadhab? Dan kenapa hanya empat madhab saja yang lebih populer dan diakui oleh kalangan umat Islam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lihat dalam buku fikih tradisionalis mulai dari halaman 52 sampai halaman 56. Secara bahasa, madhab memiliki makna jalan, sebagaimana yang disebutkan dalam Qomus Al-Muhit halaman 86, al-madhabu huwa thariqah. Madhab memiliki makna jalan. Sedangkan pengertian madhab secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Haji Zainal Abidin Dimyati rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Idha'ah Al-Muhimmah fi Bayani Madhabi Ahli Sunnah wal Jamaah halaman yang ke-18, al-madhabu huwa ahkamu fil masail allati dhahaba wa'taqada wakhtarohal imamul mujtahid. Madhab adalah hukum dalam berbagai masalah yang diambil, diyakini, dan dipilih oleh para imam mujtahid. Madhab tidak akan terbentuk dari hukum yang telah jelas atau qat'i dan disepakati oleh para ulama. Misalnya bahwa sholat itu wajib, zina itu haram, dan semacamnya. Madhab itu ada dan terbentuk karena terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian hasil pendapat ulama itu disebarluaskan serta diamalkan oleh para pengikutnya. Jadi, madhab itu merupakan hasil elaborasi atau penelitian secara mendalam para ulama untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, serta dalil-dalil yang lainnya. Dan sebenarnya madhab yang boleh diikuti tidak terbatas hanya pada empat saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf dalam Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah halaman ke-59, walaisatil madahibul matbu'atu munhasiratan fil arba'ah bal li jama'atin minal ulama'i madahibu matbu'atun aidan kasufyanain wa ishaq bin rahawai wa dawud adh-dhahiri wal auza'i. Sebenarnya yang boleh diikuti itu tidak hanya terbatas pada empat madhab saja. Bahkan masih banyak madhab ulama selain madhab yang empat yang boleh diikuti. Seperti madhab dua Imam Sufyan, yaitu Imam Sufyan As-Sauri dan Imam Sufyan bin Uyainah. Kemudian Imam Ishaq bin Rahawai, kemudian Imam Dawud Al-Dhahiri, dan Imam Al-Auza'i rahimahumullahu ta'ala. Namun, mengapa yang diakui serta diamalkan oleh ulama golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya empat madhab saja?
Sebenarnya yang menjadi salah satu faktor adalah tidak lepas dari murid-murid mereka yang kreatif, yang membukukan pendapat-pendapat imam mereka sehingga semua pendapat imam tersebut dapat terkodifikasi dengan baik. Akhirnya, validitas atau kebenaran sumber dan salurannya dari pendapat-pendapat tersebut tidak diragukan lagi. Di samping itu, madhab mereka telah teruji kesohihannya sebab memiliki metode istimbat atau penggalian hukum yang jelas dan telah tersistematisasi dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf dalam kitabnya Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah halaman yang ke-59. Faqad sarraha jam'un min ashabina bi annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah wa 'allalu dzalika bi adami siqati binisbatihi ila arbabihi li adamil asanidil mani'ati min at-tahrifi wat tabdili bi khilafil madhahibil arba'ah fa inna a'immataha badzalu anfusahum fi tahriril aqwali wa bayani ma sabata an qailihi wa ma lam yasbut fa amina ahluha min kulli taghyirin wa tahrifin wa alimus sahiha min ad-dha'ifi. Segolongan ulama dari kalangan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tidak boleh bertaklid kepada selain madhab yang empat. Karena selain yang empat itu jalur periwayatannya tidak valid. Sebab tidak ada sanad yang bisa mencegah dari kemungkinan adanya penyisipan dan perubahan. Berbeda dengan madhab yang empat, para tokohnya telah mencurahkan kemampuannya untuk meneliti setiap pendapat serta menjelaskan setiap sesuatu yang memang pernah diucapkan oleh mujtahidnya atau yang tidak pernah dikatakan, sehingga para pengikutnya merasa aman atau tidak merasa ragu atau khawatir akan terjadinya perubahan, distorsi pemahaman, serta mereka juga mengetahui pendapat yang sahih dan yang dhaif. Itulah salah satu alasan kenapa pada saat ini hanya ada 4 madhab yang boleh diikuti, yaitu madhab Imam Hanafi, madhab Imam Hambali, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Maliki. Kemudian pada perkembangan selanjutnya para ulama pondok pesantren terus-menerus berusaha untuk mengembangkan sistem bermadhab ini. Karena zaman bergulir begitu cepatnya, waktu melesat tak dapat dicegat dan perubahan tak mungkin dielakkan. Sementara fikih Islam harus hadir memberikan solusi untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan, maka umat Islam dituntut untuk dapat berkreasi dalam memecahkan berbagai persoalan tersebut. Sehingga diperlukan pendekatan baru guna membuktikan slogan, yaitu salihun likulli makanin wa zamanin. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan mengembangkan fikih sosial sebagai upaya mengembangkan pola bermadhab secara tekstual, atau yang disebut dengan madhab kauli, menuju pola bermadhab metodologis atau madhab manhaji dalam fikih Islam, sebagaimana digagas oleh Dr. Kiai Haji Sahal Mahfud rahimahullahu ta'ala. Mengutip hasil halaqah P3M, ada beberapa ciri yang menonjol dalam fikih sosial. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah melakukan interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual, perubahan pola bermadhab dari madhab secara tekstual, yaitu madhab kauli, menuju pola bermadhab secara metodologis atau madhab manhaji, verifikasi ajaran secara mendasar,
dengan membedakan ajaran yang pokok atau usul dan yang cabang atau furu, dan pengenalan metodologi filosofi, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud dalam Duta Masyarakat pada 18 Juni tahun 2003. Namun demikian, usaha ini hanya bisa dilakukan dalam persoalan sosial kemasyarakatan saja, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Tetapi tidak bisa masuk pada wilayah hubungan seorang hamba kepada Khaliknya, atau yang disebut dengan hablum minallah. Artinya, dalam hubungan dengan sesama manusia, kaum muslimin harus mampu membuat berbagai terobosan baru untuk menjawab dinamika sosial yang terus bergulir dengan cepat, namun tidak berlaku dalam hubungan vertikal seorang hamba dengan sang Khalik. Sebab yang dibutuhkan dalam ibadah adalah kepatuhan seorang hamba yang tunduk dan pasrah hanya menyembah kepadanya, sebagaimana sebuah kaidah yang diungkapkan oleh As-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulil Ahkam, juz yang kedua halaman ke-300. Al-aslu fil ibadati bin nisbati ilal mukallafit ta'abbudu dunal iltifati ilal ma'ani, wa aslul adati al-iltifatu ilal ma'ani. Asal atau pokok dalam masalah ibadah adalah ta'abbud tanpa perlu melihat maknanya. Sedangkan asal dalam muamalah atau interaksi antara sesama manusia adalah memperhatikan maknanya atau memperhatikan esensinya. Dari penjelasan yang sederhana ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, madhab merupakan sebuah jalan yang disediakan oleh para mujtahid sebab adanya perbedaan pendapat di antara para mujtahid. Kesimpulan yang kedua, umat Islam tidak harus terikat pada satu madhab tertentu, tetapi mereka diberi kebebasan untuk memilih madhab. Namun demikian, pada poin ketiga disebutkan yang berhak diikuti hanya terbatas pada 4 madhab saja, yakni madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali rahimahumullahu ta'ala. Dan kesimpulan yang keempat dari penjelasan sederhana ini, umat Islam perlu mengembangkan pola bermadhab yang dapat menjamin kemaslahatan masyarakat, khususnya masalah sosial kemasyarakatan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nah, itulah penjelasan yang sederhana seputar madhab. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.